Breaking News Kompas TV kami lanjutkan bersama saya Sini Permadi. Saudara, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi kelayakan tempat beristirahat bagi para pengungsi korban banjir bandang di Tapanuli Selatan, termasuk alat-alat tidur, serta kekhawatiran nasib mereka pasca bencana. Kami akan berbincang dengan salah satu pengungsi korban banjir, ada Ibu Dumaria Tobing. Ibu Dumaria, selamat sore Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Duma, gimana kabarnya di hari ke lebih dari 10 hari pasca bencana? Sehat, Bu. Sehat. Ibu saat ini tinggal di pengungsian mana, Bu? Pengungsian Puskesmas Batang Toru. Di puskesmas, ada berapa orang, Bu, di satu puskesmas itu? 25 rumah tangga, Bu. Desa Garoga sama Desa Utagodang. Kalau malam tidurnya dibagi di berapa ruangan, Bu, di pengungsian di puskesmas itu? Ya, yang 25 rumah tangga, Bu. Tidurlah berbaris di atas karpet. Nggak ada selimut, nggak ada tikar, ya bersusun-susun lah. Rame. Ibu di dalam ruangan atau di tenda, Bu Duma? Di dalam ruangan. Di dalam ruangan, tapi puskesmas. Ibu Ya. kalau di sana dengan ada keluarga juga, Bu, di sana? Ada. Itu anak hanyut 2, satu perempuan, satu laki-laki. Yang perempuan udah sehat, tinggal yang laki-laki belum. Tangannya luka. Kalau kondisi para pengungsi di sana gimana, Bu? Sehat semua atau ada juga yang mulai mengeluhkan penyakit tertentu, Bu? Ya, ada yang sehat, ada yang penyakit diobati. Tapi semalam kalau udah sehat nanti katanya kita betul enggak, besok kami harus yang udah sehat besok disuruh pergi. Kami mau kemana kami, Bu? Rumah kami nggak ada. Kalau udah sehat anaknya kami disuruh pergi, kemana kami pergi, Bu? Seolah-olah di Sagaroga sama Utagodang rumahnya semua udah habis. Kami mau mana? Kami tinggal di rumah kami. Nggak ada apa-apa. Hanyut semua. Tolonglah kami, Bu. Kemanalah kami kalau nggak diterima lagi kami nanti di puskes, di pengungsian penuh. Udah penuh pengungsian. Baik, Ibu Duma, ini biar didengarkan juga oleh semua perangkat pemerintah. Ibu di sana tidur satu ruangan, ramai sekali. Tidak ada alas seperti kasur, Bu Duma? Nggak ada, selimut pun nggak ada, Bu. Cuma tikar lah ini baru. Cuma 5 itu aku kongsi. Kita tahu susu. Itu tikarnya tapi cukup untuk semua, Bu Duma? Nggak cukup, kadang di semen itu, kadang di atas tarpat, kadang di semen. Kalau di sana cuacanya gimana, Bu? Sedang dinginkah atau justru sedang panaskah, Bu? Iya, kadang-kadang hujan dingin, kadang-kadang kalau panas sumuk, tapi ada kipasnya di ruangan ini. Kadang dingin. Kalau musim hujan ini kan, Bu, masih musim hujan. Dingin, nggak ada selimut kami, Bu. Oke, berarti yang paling dibutuhkan sekarang alat tidur, terutama selimut ya, Bu? Iya, selimut, alas tidur lah, Bu, di apa gitu, biar nggak di semen. Semua pegang-pegang badan kami. Kan sehat aja sekarang, Bu, udah demam. Akulah udah demam aku, udah 13 hari tidur di semen, udah demam. Dan nggak bisa lagi apa-apa. Pilek, demam, di semen lah tidur, nggak ada alas. Selimut pun nggak ada. Berarti belum ada kiriman bantuan lagi ya, Bu, untuk alat tidur sampai hari ini? Nggak ada, cuma kami di sini, Bu, dikasih makan sama orang puskes. Memang kalau makan kami cukup,
Kalau makan kami cuma alat kami tidur, nggak ada, sakit, pegal semua badan, demam, yang sehat aja jadi demam. Bu Duma, kalau misalnya pengungsian ini tidak bisa menampung lebih banyak orang lagi, apa yang paling Ibu khawatirkan kalau misalnya pengungsian ini ditutup? Kami minta tolonglah Bu, bikinlah kami pengungsian antar rumah biar bisa kami pulang. Kemana lah kami pulang? Kalau disuruh sama puskes nanti kami udah sehat anak pulang. Mau kemana lah kami ini Bu pulangnya? Orang Naroga pun nggak ada lagi rumah, orang Tagodang pun nggak ada rumah Bu. Udah hanyut semua, nggak ada lagi apa-apa. Tolonglah kami Bu. Kalau udah Duma rumah disuruh nanti sama puskes kami organisasi tinggal di mana lah kami. Gak ada lagi apa-apa, Bu. Tolong kami, Bu. Ibu Duma rumahnya rusak total, Bu Duma. Hanyut semua. Gak ada yang tersisa. Ataupun gak ada yang tersisa. Semua alat semua kriuk pula pun gak ada, Bu, yang tinggal. Cuma nyawa lah yang selamat. Habis semua. Orang Daroga, Bu. Ada lagi mayatnya yang belum dapat. 19 orang lagi yang belum ada mayatnya. Habisnya kami Bu, orang Daroga sama Tagodang. Habis nggak ada lagi Bu yang tersisa. Malahan mayat aja Bu belum dapat. Belum dapat 19 orang lagi. Sampai sekarang tolong kami Bu, jadikanlah kami ini kemana lah kami tinggal. Kalau udah sehat nanti anak kami ini kami di mana nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa Bu yang tersisa. Artinya juga setelah bencana ini selesai, untuk pekerjaan juga sudah tidak ada lagi ya Bu Duma? Aduh, tahu dari rumah semua. Awal baru tanam udah habis semua, nggak ada lagi yang tersisa. Rumah habis, usaha pun habis. Habis sawah yang baru ditanam, nggak ada lagi apa. Apa yang paling Ibu Duma dan pengungsi lain di sana paling butuhkan Bu, selain alat tidur? Kalau kami itulah Bu memohon, bantulah kami Bu, bikin rumah kami biarpun bubuk biar bisa kami. Kemana lah kami mau pergi? Kalaupun nanti di posko yang lain semua udah penuh, nggak muat lagi. Kemana lah kami mau pergi Bu? Kalau udah sehat nanti kan orang puskes tentu disuruh pulang. Ini kan nggak penginapan ini Bu, nggak orang posko ini tempat orang yang sakit. Anak kami udah mulai sehat. Palingan nanti 2 hari, 3 hari kami akan pulang. Kemana kami mau pergi? Di sana pengungsian paling dekat lagi ada di mana Bu selain puskesmas? Apa Batula? Pengungsian Batula, Lapotoro. Tahu tempatnya. Kalau obat-obatan di sana Bu? Obat-obatan ada. Di Batula pun ada. Di sini pun ada. Beresnya kalau obat-obatan Bu. Untuk makanan juga 3 kali sehari Bu? Iya, makanan pun beres. Kalau makanan kami beresnya Bu. Cuma itulah Bu, alat kami, selimut kami nggak ada. Alas tidur kami, apapun pilam kurang. Tikar pun ya cuma sedikit. Jadi ada yang di semennya itu Bu, tidurnya. Ibu, sejauh ini sudah ada dari pemerintah juga Bu yang bilang soal gimana nanti nasib rumah dari para pengungsi? Apakah akan diperbaiki?
Ya kalau ke sini nggak ada kabarnya itu Bu. Tapi kata orang itu yang di Batu Hula ada. Tapi nggak tahu lah Bu, bagaimana kami sekarang kan yang kami pikirin. Kalau sembuh kami Bu dari puskes ini disuruhlah kami pulang. Kemana lah kami mau pergi Bu? Di Batu Hula pun penuh. Itu pun di Sopodang anak penuh. Jadi kalau udah sehat, ini udah mulai sehat. Kalau disuruh kami dari sini pergi, mau kemana lah kami Bu mau pergi? Memangnya kami pas kejadian kami udah di sini semua. Kan tentu di sana nggak ada tempat lagi kami. Pas kejadian kami udah di puskes. Jadi puskes sudah sehat tentu keluar. Jadi kemana kami pergi? Hmm. Berarti karena sudah terlalu penuh juga Bu, kalau sudah sehat diminta pindah. Iya. Ibu bagaimana rencananya kalau misalnya memang tidak ada pilihan lain harus berpindah dari pengungsian di puskesmas, Ibu mau kemana dengan keluarga Ibu? Ya nggak tahu lah Bu, entah kemana. Pusing makanya tambah demam. Memikirnya entah kemana. Mau ngontrak rumah nggak ada duit. Nggak tahu lah Bu kemana. Ditengok di pensiun Batu Hula, orang di situ aja bersusun, gaduh nggak muat cucunya tidur, nggak muat gaduh, udah ku tengok. Nggak muat, tambah lagi nanti kan yang dari puskes pergi ke situ, yang nggak muat lah Bu. Kami pun yang di puskes ini banyak kami. Ibu kalau bisa menyampaikan harapan keinginan kepada pemerintah, Ibu apa yang Ibu ingin sampaikan Bu? Apa yang paling Ibu butuhkan sekarang? Kalau aku yang kubutuhkan itulah Bu, tolonglah Bu bantu kami, bikinlah Bu rumah kami. Semua kami yang punya rumah yang hanyut Bu, tolonglah bantu kalian kami. Nggak usah rumah besar, rumah kecil pun Bu, udah syukur. Ada tempat kami istirahat. Itu Bu yang paling perlu sama kami. Bisa kami istirahat di situ. Saat bencana kemarin Ibu sempat menyelamatkan barang Bu, meskipun sedikit. Nggak ada yang bisa diselamatkan. Akhirnya cepat langsung besar sama kayu. Nyawa pun menyelamatkan nyawa Bu. Udah syukurlah masih bisa hidup. Makanya Bu, sampai sekarang masih banyak yang belum dapat. Masih banyak. Belum dapat sampai sekarang. Ada yang bisa diselamatkan. Makanya tolonglah bantu kami. Kamilah yang di puskes lah yang paling apa. Kemana lah kami pergi. Berarti tempat tinggal ya Bu yang paling utama yang paling Ibu butuhkan setelah ini. Tempat tinggal. Berarti Ibu ketika menyelamatkan diri ya hanya dengan pakaian Ibu kenakan saja waktu itu ya Bu? Iya cuma itu. Cuma baju yang di badan aja. Itu satu malam lah itu Bu dipakai basah-basah. Gak ada berganti. Sesudah ke puskes lah kami dikasih lah baju. Dikasih sama orang yang kaya itu dikasih. Kami pilih lah yang layak dipakai. Itulah pakaian kami sampai sekarang. Ibu tadi kami sempat lihat ada anak-anak juga tampaknya di pengungsian. Kalau jumlah bayi, balita di sana juga banyakkah Bu jumlahnya? Ya banyak. Anak-anak lansia juga semuanya tidur beralaskan langsung lantai ya Bu? Ya, ada benar. Tapi karena kondisi ada yang semen, ada yang apa, yang biru itu atasnya susun lah itu di atas semen itu. Nah, kita batu, angin, itu enggak ada. Ibu Duma,
keinginan Ibu Duma ini tentu Ah, akan kami sampaikan ke pemerintah Ibu. Semoga tempat tinggal, setidaknya tempat mengungsi sementara bisa menjadi prioritas juga dari pemerintah Ibu Duma dan keluarga. Semoga sehat selalu ya Bu Duma. Terima kasih sudah berbagi bersama kami di Breaking News Kompas TV. iya Bu, iya. Tolong kami ya Bu, tolong. Insya Allah Bu kami sampaikan. Assalamualaikum Bu Duma.